Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita tentang andalan dalam hidup. Siapa yang kamu andalkan di dalam kehidupanmu selama ini? Kalau anak kecil ya, anak baby atau ya baby sampai balita lah itu, selalu dia andalkan ibu yang di samping dia. Orang yang selama ini dekat dengan dia, yang merawatnya, yang memberi minum susu, yang ganti diapersnya, pasti orang itulah yang dekat di hatinya si bayi. Nah, siapa yang menjadi andalan kamu di dalam kehidupan ini? Apakah kamu andalan hidupmu adalah pasanganmu, ataukah pimpinan di kantormu, atau temanmu? Satu hal yang Tuhan mau itu kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengandalkan pribadi yang lain. Kenapa Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Karena ada pribadi lain yang menipu kita nantinya. Ada pribadi lain yang kelihatannya baik, kelihatannya yang memberikan tanpa pamrih gitu, kelihatannya, tapi sebenarnya tidak. Justru dia membawa manusia ke dalam jurang maut. Sampai kalau saya sering ingat lagu ini, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, memang seperti itu. Tuhan maunya kita mengandalkan Tuhan, bukan kita mengandalkan pribadi yang lain. Bolak-balik saya selalu bilang, Tuhan tuh cuma mau kita andalkan Dia dan serahkan seluruh rasa khawatir kita, rasa takut kita, itu ke dalam tangan Dia. Pasrah, benar-benar pasrah. Lepaskan dalam tangan Tuhan, karena hanya Dia yang mampu merubah air menjadi anggur, sebagaimana Dia mampu merubah kehidupan kita yang dari lembah kekelaman sekalipun, Dia akan merubah itu menjadi satu kesuksesan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang mampu merubah itu. Hanya Dia yang mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia bangkitkan dari kubur. Nah, apakah kita masih mau mengandalkan pribadi lain? Kalau masih ada tuh lucu aja. Wong mujizatnya nyata dalam kehidupan kita ini, kok masih mengandalkan pribadi lain yang omdo, yang hanya menjanjikan tapi sebenarnya tidak ada buktinya.
ada orang-orang yang mengandalkan kuasa kegelapan di dalam mencari nafkah dalam kehidupan di dunia ini. Ada juga sih orang-orang yang seperti begitu. Bukan gak ada, dan banyak loh. Mau orang Indonesia kak, mau orang mana kek, ada aja yang cari seperti begitu. Karena iblis, setan, itu dia melihat celah di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kalau tujuanmu itu kekayaan dan kamu belum mencapai kekayaan, dia pasti akan mengajak kamu. Dia memberikan kekayaan, dia menjanjikan, dan itu sudah peluang yang kamu berikan buat dia untuk menarikmu semakin jauh dari Tuhan. Kalau dia lihat ada celah di dalam hal seksual, dia akan menggoda kamu untuk jatuh. Dia akan menjatuhkan kamu dengan cara memberikan lawan jenismu, orang yang kamu suka. Hal itulah yang sangat mengerikan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu jalannya selalu seperti apa ya? Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang dia tidak kenal musim lagi gitu loh. Tidak musim kering, karena selalu aja daunnya, buahnya keluar pada musimnya. Teratur kehidupannya, subur, tidak seperti pohon yang tumbuh di atas batu karang, kekeringan dia. Beda. Pesan Tuhan buat kamu, lebih mengandalkan Tuhan aja. Tuhan itu selalu mau menolong kita dalam segala pergumulan kita. Tuhan cuma minta kita andalkan Dia, libatkan Dia di dalam setiap pergumulan kita. Jangan kita mau memaksakan kemampuan kita untuk mengatasi masalah, karena sebenarnya kita itu nggak mampu. Itulah manusia. Ada saja alasan, tapi nanti ketika di satu waktu nanti, di satu hari nanti, ketika hari penghakiman itu datang, bagaimana mungkin kita bisa mencari alasan untuk menutupi kesalahan kita di hadapan Tuhan, sedangkan saksinya banyak. Bahkan mata Tuhan sendiri pun menyaksikan apa yang kita perbuat, kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Kisah perjalanan hidup setiap dari kita itu penuh suka dan duka. Mungkin banyak orang yang suka menceritakan tentang suka di dalam kehidupannya, tapi ada orang juga yang mau menceritakan dukanya di dalam kehidupan dan sukacita karena pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Orang yang mengandalkan Tuhan,
dia tidak pernah ada rasa khawatir dan takut. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak bimbang dan ragu. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu berpegang pada Tuhan. Dia pasti mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dikehendakinya. Kadang saya dalam perjalanan pun saya berbicara dengan dia. Saya suka mengadukan kehidupan saya pada dia. Dan saya selalu minta ampun untuk semua salah dosaku di masa lalu. Tidak ada manusia tuh yang tidak ada dosa. Jangan kamu suka menuding orang lain dengan dosanya. Itu nggak bagus. Karena perjalanan hidup dia berbeda dengan perjalanan hidupmu. Kamu tidak tahu betapa berat kehidupan yang sudah dia lewatin. Berapa lembah kekelaman yang dia lewati dalam kehidupannya. Jadi jangan kita menghakimi dia. Karena Bapa di surga saja mengampuni. Ketika orang bertobat itu, Tuhan itu langsung mengampuni. Tapi jangan buat lagi. Tuhan mengampuni kita. Tapi bukan berarti kalau kita sudah diampuni Tuhan, terus kita boleh buat lagi dosa. Kita sudah tahu Tuhan melarang kita melakukan dosa itu, tapi kita nekat melakukan lagi dosa ya. Bebal namanya. Kadang ada orang yang begitu, udah selingkuh, minta ampun sama Tuhan, ulang lagi, lakukan lagi, selingkuh lagi. Minta ampun lagi sama Tuhan, bikin lagi. Aduh capek deh. Tapi ada kan yang seperti begitu. Aku cuma mau bilang bahwa kamu jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sampai nanti kamu yang dipermainkan Tuhan nanti. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita.